Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, dalam pembaptisan Engkau membaharui hidup kami orang beriman. Semoga dengan rahmat-Mu, mereka yang dilahirkan kembali di dalam Kristus mampu mengalahkan kuasa kejahatan, sehingga dengan penuh iman menjaga rahmat pengudusan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 69. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka ia berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jika kami melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia." Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang ditawarkan oleh gereja untuk kita renungkan selama masa Paskah yang ketiga ini berbicara tentang Yesus sebagai roti kehidupan. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang masih merupakan sambungan dari bacaan-bacaan hari sebelumnya, kita melihat reaksi para murid tentang ajaran Yesus yang sulit dipahami. Yesus mengajarkan bahwa Ia adalah roti hidup
yang telah turun dari surga. Dan untuk memiliki hidup yang kekal, kita harus makan tubuhnya dan minum darahnya. Banyak dari muridnya yang merasa tersinggung dan memilih untuk pergi. Namun, di tengah kebingungan dan penolakan, Yesus tetap bertahan dengan kebenarannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita melihat dua reaksi yang berbeda terhadap ajaran Yesus ini. Pertama, ada murid-murid yang merasa tersinggung dan memilih untuk meninggalkan Yesus. Mereka tidak dapat menerima ajaran yang tampaknya terlalu berat dan tidak masuk akal. Ini adalah gambaran dari banyak orang di zaman kita yang mungkin merasa bahwa ajaran Kristus terlalu sulit untuk diikuti. Mereka lebih memilih untuk mencari jalan yang lebih mudah, yang sesuai dengan keinginan dan pemahaman mereka sendiri. Namun, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di sisi lain, kita juga melihat reaksi dari Petrus yang mewakili para rasul lainnya. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, apakah mereka juga akan pergi? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Engkau mempunyai perkataan yang hidup dan kekal. Ini adalah pengakuan iman yang mendalam. Petrus menyadari bahwa meskipun ajaran Yesus sulit, tidak ada di tempat lain yang lebih baik untuk mencari kebenaran dan hidup yang kekal selain bersama Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita sering diperhadapkan pada pilihan. Kita dapat memilih untuk mengikuti jalan yang mudah, atau kita dapat memilih untuk tetap setia pada ajaran Kristus, meskipun terkadang sulit, penuh liku-liku, banyak terjal, dan penuh dengan tantangan, bahkan pengorbanan. Dalam dunia yang penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian, kita perlu mengingat Yesus adalah satu-satunya sumber hidup yang sejati. Dia adalah roti hidup yang memberi kita kekuatan dan pengharapan. Maka pilihan bebas diberikan kepada kita, memilih berpihak kepada dunia yang selalu menawarkan kemudahan, kesenangan semu, ataukah kita berpaling kepada Yesus, tapi menuntut kita untuk memikul salib kita. Karena hanya dengan setia memikul salib, maka kita akan mencapai keselamatan di dalam Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, hendaklah kita selalu merenungkan pertanyaan Yesus. Apakah kamu juga ingin pergi? Pertanyaan ini menantang kita untuk mengevaluasi komitmen kita kepada Kristus. Apakah kita akan tetap setia kepadanya meskipun ada tantangan dan kesulitan? Ataukah kita lari dan meninggalkan Dia? Mari kita berlangkah bersama, terus bergandengan tangan untuk tetap berpegang pada iman kita seperti Petrus dan mengakui bahwa hanya Yesus yang memiliki hidup, perkataan yang hidup dan kekal. Hanya di dalam Yesus ada kepastian. Hanya di dalam Yesus ada sumber kehidupan kekal. Semoga dalam seluruh perjalanan hidup kita sehari-hari sebagai murid-murid Yesus, kita selalu komitmen akan janji kita untuk selalu bersama dengan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus
memberkati.